Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama yang saya hormati Pak Denar Regata Akbi Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan saya KS Gibran Lucy, NIM 2017-287. Jadi di sini saya akan menjelaskan paket tracer implement a subnetted IPv6 addressing schema. Nah, jadi di sini ada addressing tabelnya yang di dalamnya itu ada 4 PC, 4 switch dan 2 router. Selanjutnya untuk objektifnya itu untuk step satunya ini kita mendetermine IPv6 subnet and addressing schema. Step 2-nya itu kita mengkonfigurasi IPv6 addressing dan pada IPv6 addressing pada router dan PC. Dan step 3 itu kita memverifikasikan konektivitas IPv6. Nah, selanjutnya untuk background atau skenario-nya. Jadi di sini administrator jaringan harus tahu bagaimana menerapkan IPv6 di jaringan mereka. Jadi di sini kami diminta untuk mengatur jaringan untuk digunakan oleh staf penjualan untuk mendemonstrasikan pelanggan. Jaringan akan menggunakan serangkaian subnet IPv6 berturut-turut untuk 4 line. Nah, jadi di sini tugas kita yaitu adalah untuk menetapkan subnet value dan konfigurasi router dan PC dengan pengelamatan IPv6 addressing. Nah, sebelum itu juga kita akan harus memastikan untuk mengkonfigurasi semua komponen yang digunakan dalam protean nantinya. Nah, kita masuk ke part satunya. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan subnet IPv6 dan skema pengalamatannya. Nah, di sini kita sudah diberikan subnet IPv6. Kemudian di sini kita akan membutuhkan 4 subnet lagi untuk setiap jaringan yang dibutuhkan. Dan kita akan menambahkan alamat subnet secara berturut-turut satu persatu sampai pada 4 subnet yang diperlukan. Lengkapi tabel di bawah ini. Nah, jadi untuk subnet tabel di bawah ini, yang ini, sebelumnya sudah saya lengkapi di dalam Excel. Untuk part 2-nya, jadi di sini selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasikan pengalamatan pada router dan PC. Nah, lengkapi pengalamatan di atas untuk digunakan sebagai panduan untuk mengkonfigurasikan perangkat. Nah, jadi untuk addressing tabel dan subnet tabelnya ini sudah saya buat atau saya lengkapi dalam format Excel. Ini sudah saya buat. Ini untuk subnet tabelnya dan ini untuk addressing tabelnya. Nah, selanjutnya kita langsung saja assign the IP pertama, IP first IP address in subnet to the router LAN interface. Assign the link local addressing as designated in the addressing table. Jadi di sini kita menetapkan IP addressnya pada subnet yang kita telah buat atau kita telah lengkapi pada tabel di Excel tadi, dan kita juga memasukkan atau menetapkan link lokalnya. Selanjutnya kita buat konfigurasikan atau kita mengkonektivitas
koneksikan terlebih dahulu pada router 1. Kita masuk pada router 1. Kemudian kita enter, seperti biasa kita enable config terminal. Selanjutnya kita masukkan interface. Kita lihat dulu interface G0/0-nya. Sekalian kita kopikan IPv6-nya. Interface G0/0, enter. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya. Kita paste. Selanjutnya kita masukkan IPv6 address. Kita lihat ini link lokalnya. Untuk link lokalnya kita pastikan saja. Maaf, kita pastikan dan kita ketik link lokal. Kemudian kita enter. Kemudian kita no shutdown. Sudah. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada G0/1 dan serial 0/0/0. Kita buat pada G0/1 dulu. Kita copy IPv6 address-nya. Kita masukkan kembali interface-nya G0/1, kita enter. Kemudian kita masukkan lagi IPv6 address-nya. Tadi sudah kita kopikan, kita paste di sini. Kita masukkan lagi link lokalnya. Jadi untuk interface G0/0, G0/1 dan serial 0/0/0 itu untuk IPv6 address untuk link lokalnya itu dia semuanya sama. Kita enter. Kemudian kita no shutdown. Selanjutnya kita buat lagi pada serial interface serial 0/0/0. Kita enter. Kita kopikan dulu IPv6 address-nya. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya, kita hapus. Kita pastikan yang tadi sudah kita copy. Kemudian kita masukkan lagi link lokalnya. Kita enter, kemudian kita no shutdown. Nah, untuk router satunya ini sudah. Selanjutnya kita buat kembali hal yang sama pada router 2. Kita masuk di router 2. Kita enable config terminal. Kemudian kita ketikkan interface G0/0. Ya, kita kopikan untuk R2-nya. Kita enter. Kemudian kita masukkan IPv6 address-nya. Kita paste. Kita masukkan lagi IPv6 address untuk link lokalnya. Kita copy dulu. Kita paste. Maaf, kita kurang menambahkan link lokalnya. Kita enter. Kemudian kita no shutdown. Kita enter. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga pada interface G0/1 dan serial 0/0/0 pada router 2. Kita exit terlebih dahulu. Kita buat kembali
interface G0/1, terus kita masukkan IP address-nya, kita hapus dulu, kita ke Excel, kita kopikan G0/1-nya, kita paste di sini. Kemudian untuk link lokalnya itu dia masih sama, kita enter, kemudian kita no shutdown. Selanjutnya yang terakhir, kita buat lagi pada interface serial 0/0/0, kita enter, kita buat lagi IP v6 address-nya, kita hapus dulu, kita kopikan, kita paste, kita masukkan link lokalnya juga, kemudian kita no shutdown. Nah, baik, untuk di router 2 juga sudah selesai, kita close. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita mengatur keempat host untuk otomatis mengkonfigurasikan dengan alamat IPv6. Jadi di sini ada 4 host, yaitu PC1, PC2, PC3, dan PC4. Jadi di sini kita disuruh untuk masuk ke dalam keempat host ini untuk kita mengubah IP konfigurasinya menjadi automatical. Kita masuk di PC1 terlebih dahulu. Kita masuk di IP konfigurasi. Kemudian kita ubah ke automatical. Ketika sudah diubah, kita close saja. Kita lakukan hal yang sama pada PC2, PC3, dan PC4. PC2, automatical, kita close. PC3 juga hal yang sama. Dan PC4. Nah, jadi kita sudah lakukan automatical pada keempat host ini. Selanjutnya kita akan membuat atau kita akan memasukkan perintah IPv6 unicast routingnya pada router 1 dan router 2. Kita masuk terlebih dahulu pada router 1. Kita exit dulu. Kemudian kita masukkan perintah IPv6 unicast routing. Kita enter. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita kopikan dulu biar tidak tipu. Kita lakukan hal yang sama pada router 2. Kita exit dulu, kemudian kita paste. Kita enter. Oke. Nah, jadi di sini untuk kompleksitasnya udah 100%. Kita masuk ke part 3. Jadi untuk part 3 ini kita akan melakukan ping pada keempat host ini. Jadi pertama kita masuk dulu ke PC1. Kita berikan atau kita memasukkan perintah IPv6 config untuk kita melihat data-data dari IPv6 yang telah kita konfigurasi. Kita masuk di config, kemudian kita ketikkan saja IPv6 config, kita enter. Nah, jadi untuk PC1 nya ini adalah data-data IPv6-nya. Kita kopikan saja IP address-nya untuk kita melakukan ping dari PC2, apakah dia bisa ping ke PC1. Kita copy dulu,
keluar, kita masuk ke PC 2, kita ke command prompt, kita lakukan ping, kemudian kita paste, kita enter. Nah, di sini dia sudah sukses. Dari PC 2 ke PC 1 ini dia sudah bisa terhubung. Kita mencoba untuk mengeping dari PC 1 ke PC 2. Kita masukkan di sini dulu IP config, IP v6 config untuk kita melihat data dari PC 2. IP v6 config, IP v6 config. Kita kopikan saja IP address-nya, kemudian kita masuk di PC 1, kita masuk ke command prompt, kita lakukan ping, kita paste, kita enter. Nah, untuk ping dari PC 1 ke PC 2 juga sudah berhasil. Coba kita tes ngeping lagi dari PC 1 ke PC 4. Kita masuk ke PC 4. Kita masuk di command prompt, kita ketikkan IP v6 config. Kita ambil dulu IP address-nya. Kita masuk di PC 1. Kita lakukan ping lagi. Paste, kita ping. Nah, dari PC 1 ke PC 4 juga sudah terhubung. Jadi untuk keempat host ini dia sudah saling terhubung satu sama lain. Jadi untuk modul paket tracer implement subnetting IPv6 addressing schema ini sudah selesai. Kita cek resulnya juga sudah berhasil semua. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang modul ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.